Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hekal Priadi dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Pajajaran, Program Studi Perikanan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus lipid kebutuhan asam lemak esensial pada ikan laut dalam bidang budidaya aquaculture. Keberhasilan usaha aquaculture sangat ditentukan oleh penyediaan pakan dengan kandungan nutrisi yang cukup. Biaya untuk penyediaan pakan mengambil porsi sekitar 40-50% dari total biaya operasional aquaculture. Pakan harus mengandung semua komponen nutrisi penting agar ikan memiliki kemampuan penting dan memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap penyakit dan tumbuh sesuai yang diinginkan. Pemberian pakan dengan komponen nutrisi yang tepat dapat menghasilkan produk ikan yang sehat dan berkualitas tinggi. Beberapa komponen nutrisi yang penting bagi pertumbuhan ikan adalah protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Setiap komponen mempunyai peranan masing-masing dalam pakan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan lemak pada ikan laut. Lipida adalah kelompok lemak yang terdapat dalam jaringan tanaman maupun hewan. Lipida diklasifikasikan sebagai lemak, fosfolipida, sphingomyelin, lin, dan sterol. Semua lipida ini memiliki kesamaan serta kekhususannya yang ditentukan oleh jumlah hidrokarbon dalam molekulnya. Lemak adalah ester asam lemak dari gliserol dan tersimpan sebagai energi dalam tubuh hewan. Lemak digunakan untuk kebutuhan energi jangka panjang, juga untuk pergerakan atau cadangan energi selama periode kekurangan makanan. Dalam tubuh lemak menyediakan energi 2 kali lebih besar dibandingkan protein. Lemak dalam makanan umumnya berada dalam bentuk trigliserida dan diuraikan dalam bentuk menjadi asam lemak yang bebas. Lipida pada ikan laut. Bagi ikan laut, lemak merupakan sumber nutrisi utama. Jaringan lemak yang berwarna putih dalam tubuh bertanggung jawab pada sintesa lipida, penguraian, dan penyimpanan lemak dalam tubuh organisme. Lokasi penyimpanan lemak utama dalam tubuh ikan adalah otot dan hati. Ada juga yang tersimpan sebagai lemak mesentrik. Kandungan lemak dalam otot ikan sangat bervariasi sesuai pada tabel 1 ini. Hal ini sangat bergantung pada spesies, umur, pemijahan, pakan, dan tipe otot. Asam lemak esensial pada ikan laut diantaranya lipida, berperan utama sebagai sumber asam lemak esensial yang sangat berperan dalam pertumbuhan yang normal, perkembangan, dan reproduksi ikan. Asam lemak esensial bagi komponen lipida sangat penting nilai nutrisinya yang tidak dapat dibentuk dalam jumlah yang cukup oleh hewan dan harus diperoleh dari makanan. Kebutuhan asam lemak esensial untuk ikan laut dipengaruhi oleh suhu, salinitas, perairan. Ikan laut tidak memiliki sistem enzim seperti ikan air tawar, sehingga ikan laut sangat membutuhkan HFA rantai panjang N3 dan N6 dari pakan untuk pertumbuhan yang optimum. Asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan ini adalah asam eicosapentaenoat atau EPA dan asam docosahexaenoat atau DHA, juga asam arachidonat atau AA. Kekurangan asam lemak esensial akan menyebabkan gangguan pada kesehatan ikan, termasuk di dalamnya berkurangnya fekunditas dan kemampuan embrio, kematian larva, dan pertumbuhan abnormal. Pigmentasi yang salah, penglihatan yang cacat, ketidakmampuan untuk makan pada intensitas cahaya yang rendah, tingkah laku yang abnormal, dan menurunnya fungsi membran pada suhu yang rendah. Kebutuhan asam lemak esensial bagi spesies ikan laut berkisar antara 0,5-2% dari berat pakan kering. Kebutuhan ini sangat tergantung pada kemampuan ikan secara alami dalam menguraikan asam lemak esensial, baik secara anabolis maupun katabolis. Sumber utama asam lemak esensial N3 untuk pakan ikan adalah tepung ikan dan minyak ikan laut, serta sumber-sumber lain yang dapat digunakan sebagai substitusi dari bahan sebelumnya. Kandungan lemak dalam ransum pakan ikan biasanya 15%, di mana ini sangat berkorelasi dengan kandungan asam lemak esensial. Selanjutnya, kebutuhan asam lemak esensial bagi larva ikan laut. Pada pemeliharaan larva, setelah masa penyerapan kuning telur selesai, pemberian pakan hidup dengan nutrisi yang tepat sangat perlu bagi pertumbuhan larva. Larva membutuhkan HFA rantai panjang. Kebutuhan HFA untuk ukuran juvenil berkisar antara 0,5-1% berat kering pakan.
Namun kebutuhan pada larva stadium awal lebih tinggi, yaitu lebih dari 4%. Larva membutuhkannya karena pertumbuhan yang cepat serta pembentukan awal dari sel dan jaringan. Hal ini dapat dipenuhi melalui produk pakan alami yang dikayakan secara komersial. Plankton mengandung beberapa asam lemak esensial yang tinggi dan baik bagi pertumbuhan. Asam lemak esensial yang terpenting adalah docosahexaenoic acid atau DHA dan eicosapentaenoic acid atau EPA yang berperan untuk kelangsungan hidup larva serta pertumbuhan yang normal. Asam lemak esensial ini merupakan komponen utama dari fosfolipida pada membran serta pada jaringan saraf. Larva yang pertama kali makan memiliki indeks neurosomatik yang sangat tinggi sehingga membutuhkan N3 atau HUFA yang tinggi pula supaya tidak mengalami kelainan pada pembentukan syaraf. Kedua jenis asam lemak yaitu AA dan EPA adalah substrat yang dibutuhkan untuk pembentukan eikosanoat yang berperan dalam berbagai fungsi fisiologi, diantaranya pengaturan ion dan kematangan telur pada ikan betina. Faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan cahaya mempengaruhi komposisi lipida pada jaringan tubuh larva. Dengan demikian, kebutuhan asam lemak esensial juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada. Semakin tinggi derajat ketidakjenuhan asam lemak tersebut, maka semakin tinggi tingkat pencairannya. Dan ini sangat berhubungan dengan suhu lokasi budidaya. Contohnya, penurunan suhu air sangat berhubungan dengan bertambahnya kandungan PUFA dalam jaringan ikan mas. Juga kandungan DHA pada ikan salmon. Telah dipelajari bahwa dengan menurunnya suhu sangat mempengaruhi kerja enzim untuk metabolisme lipida, yaitu lipolisis dan lipogenesis. Juga meningkatnya kapasitas oksidasi ikan. Meningkatnya kandungan PUFA khususnya DHA dan AA juga ditemukan pada ikan gapi dan bandeng saat salinitas meningkat, menunjukkan pentingnya peran asam lemak tersebut terhadap osmoregulasi serta ketahanan terhadap stres. Selanjutnya, kebutuhan asam lemak esensial bagi induk ikan laut. Asam lemak tidak hanya berperan untuk larva ikan, tetapi juga sangat penting bagi reproduksi. Reproduksi yang berhasil sangat ditentukan oleh adanya lemak yang dibutuhkan oleh induk juga untuk perkembangan embrio. Pemahaman akan interaksi antara nutrisi dan reproduksi serta pengetahuan akan kebutuhan nutrisi guna berhasilnya kematangan gonad dan pemijahan merupakan jawaban bagi keberhasilan produksi pada pembenihan dengan volume yang besar. Nutrisi mempunyai dampak yang nyata terhadap perkembangan ovarium, jumlah telur, dan perkembangan larva. Namun, nutrisi untuk induk masih memerlukan studi yang mendalam. Saat pemijahan, nutrien diambil dari cadangan makanan yang ada dalam tubuh ikan. Ransum pakan induk serta lamanya pemberian pakan penting dipelajari, karena berhubungan dengan lamanya perkembangan telur sebelum pemijahan. Selama pemijahan, diketahui bahwa kemampuan makan induk berkurang terutama induk betina, menyebabkan terjadinya penurunan berat sekitar 10-50%, sehingga kandungan nutrisi dalam pakan sangat penting bagi induk. Dalam menyusun formula untuk pakan induk, lipida merupakan komponen yang sangat menentukan bagi fungsi reproduksi dari induk betina. Demikian pula perkembangan embrio serta kelangsungan hidup pada saat masa penyerapan kuning telur. Kebutuhan ini sangat berbeda dengan kebutuhan larva dan juvenil. Informasi lain dapat digunakan dalam menyusun formula pakan bagi induk adalah siklus hidup, kebiasaan makan, dan habitat ikan tersebut. Demikian pula komposisi asam lemak telur ikan dapat menjadikan petunjuk untuk menyusun ransum pada induk ikan. Lipida yang dimaksud adalah golongan PUFA seperti eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid atau DHA. Telah terbukti berhubungan erat dengan keberhasilan reproduksi ikan. Penambahan asam lemak esensial dalam pakan induk dapat dilakukan melalui pemberian pakan hidup yang telah dikayakan ataupun pakan komersial yang sudah ditentukan formulanya. Kombinasi yang tepat antara DHA dan AA ditemukan juga dapat mempercepat tingkat pemijahan, serta laju penetasan juga meningkatkan ketahanan hidup larva. Kesimpulan dari video ini adalah lipid, terutama asam lemak esensial, memiliki peranan yang penting dalam tubuh ikan, terlebih khususnya pada masa matang gonad dan kelangsungan hidup larva. Ikan laut tidak memiliki sistem enzim seperti yang ada pada ikan air tawar.
sehingga ikan laut sangat membutuhkan HFA rantai panjang N3 dan N6 dari pakan untuk pertumbuhan yang optimum. Oleh karenanya, dalam usaha aquaculture, ikan laut yang berkelanjutan diperlukan penyusunan ransum dengan kandungan nutrisi yang baik untuk ikan dan pakan induk serta larva. Selanjutnya dapat direkomendasikan sebagai berikut. Beberapa komponen nutrisi yang penting untuk diramu dalam pakan selain lipida yaitu protein, serta beberapa vitamin yang penting seperti vitamin C dan E. Untuk itu perlu studi lebih lanjut mengenai kombinasi yang tepat dari komponen-komponen nutrisi ini sehingga memberi fungsi yang seimbang bagi peruntukannya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat dalam bidang perikanan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.